Segera setelah gempa berhenti, warga sekitar mulai mendekati lubang besar yang muncul, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat salah satu warga mencoba merekam dengan kamera ponselnya, ia terkejut bukan main ketika melihat puluhan pasang mata bercahaya mengintai dari dalam lubang tersebut. Adegan kemudian berpindah ke divisi pertama yang baru saja menyelesaikan latihan pagi. Kafka tampak kelelahan, sementara Kikoru melirik ke arahnya dengan raut wajah tegang sebelum pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu, ditampilkan koran hari itu yang memuat laporan meningkatnya jumlah kemunculan kaiju dari tahun ke tahun. Meski hari telah menjelang petang, Kafka masih terlihat terus berlatih. Ia tampaknya masih berpegang teguh pada perintah yang sebelumnya diberikan oleh Komandan Isao. Di tempat lain, Kikoru dengan tergesa-gesa masuk ke ruangan Kapten Narumi untuk menantangnya sparring. Di tengah amarahnya karena kaptennya malah bercanda ingin meminjam uang dari bawahannya, alarm peringatan kemunculan kaiju tiba-tiba berbunyi. Tak lama kemudian, Hasegawa datang untuk memanggil mereka agar segera bersiap menghadapi misi. Sementara itu, warga kota berhamburan menyelamatkan diri dari kejaran kaiju jenis semut. Mereka mencoba mencapai bunker perlindungan terdekat. Di antara kerumunan, tampak dua kakak beradik bersembunyi karena sang adik terluka akibat terjatuh. Meski ketakutan, sang kakak yakin bahwa Kapten Narumi pasti akan datang dan menyelamatkan mereka. Doanya pun terkabul. Narumi muncul tepat waktu dan langsung mengambil alih situasi. Sambil sedikit menggoda si kakak karena tidak memanggilnya dengan sebutan Kapten saat hendak memposting momen tersebut, Narumi tampil sangat keren. Tak lama kemudian, dua anak buahnya datang untuk melindungi kedua anak tersebut. Narumi lalu meminta laporan situasi dari Regu Kinashi dan Miyake, yang keduanya sedang membersihkan area dan mengevakuasi warga yang belum sempat berlindung. Adegan beralih ke pos komando 318 yang dipimpin oleh Komandan Isao. Pos ini ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Kafka sebagai kaiju nomor 8. Para anggota pengawas sempat tegang karena harus mengawasi kaiju terkuat sepanjang sejarah. Namun, suasana berhasil dicairkan oleh Komandan Isao lewat ucapan tegasnya yang membangkitkan semangat. Kembali ke distrik Shinagawa, beberapa helikopter tempur terlihat menggiring kawanan kaiju ke zona pemusnahan di sisi timur. Disinilah Kikoru, yang bertugas sebagai eksekutor utama, bersiap dengan senjata kapaknya. Awalnya, Regu Shinonome menyangka Kikoru membutuhkan bantuan. Namun dalam hitungan detik, Kikoru berhasil membantai satu ekor kaiju dengan sangat mudah. Laporan itu mengejutkan para ketua regu. Meskipun aksinya sangat mengesankan, dalam hatinya, Kikoru masih merasa belum cukup cepat jika dibandingkan dengan wakil Kapten Hoshina atau sekuat Kapten Mina. Namun, dalam waktu singkat, kombinasi Kikoru dan Regu Shinonome berhasil menyapu bersih banyak kaiju sekaligus. Ketua Regu Miyake dan yang lainnya sampai tak percaya bahwa Kikoru hanyalah prajurit tahun pertama. Bahkan mereka menilai kekuatan Kikoru melebihi Narumi saat pertama kali masuk divisi. Namun, Kapten Narumi justru merasa ada yang janggal. Biasanya, kaiju semut sangat jarang muncul di permukaan dan hanya terlihat saat ada penggalian terowongan. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kaiju jenis ini muncul dalam jumlah besar. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa semua ini berkaitan dengan insiden di pangkalan Tachikawa beberapa waktu lalu. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya giliran Regu Kafka turun ke medan tempur untuk menghadapi kawanan kaiju semut. Kafka tampak gemetar, sementara di pos komando, Isao dan para petinggi lainnya berharap bisa melihat kekuatan sejati kaiju nomor 8 dalam membantai kaiju lainnya. Kafka tahu bahwa ini adalah kesempatan penting untuk membuktikan dirinya. Namun, ia hanya menggunakan transformasi parsial. Hal ini membuat para petinggi bingung. Mengapa Kafka tidak langsung melakukan transformasi penuh? Setelah mundur beberapa langkah, Kafka menyadari bahwa transformasi parsial saja tidak cukup untuk menghadapi kaiju, bahkan yang paling lemah sekalipun. Namun, meskipun ia ingin melakukan transformasi penuh, ada ketakutan besar yang menghantuinya. Ia khawatir akan kehilangan kendali seperti sebelumnya. Hal itulah yang membuatnya ragu di tengah tekanan situasi yang memaksanya untuk bertindak, namun jiwa dan pikirannya belum siap. Kafka akhirnya terlihat bersiap untuk memaksakan diri melakukan transformasi penuh. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan, Kafka gagal melakukan transformasi. Para petinggi yang memantau dari ruang pengawas sontak terkejut. Kafka sendiri kebingungan dan tidak memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba,
Alarm peringatan berbunyi. Sinyal kaiju berkekuatan besar terdeteksi di zona pembasmian. Saat ditanyakan titik kemunculannya, yang mengejutkan, sinyal itu berasal tepat dari bawah kaki Kafka. Kemunculan kaiju nomor 9 pun tak terelakkan. Kejutan ini bukan hanya dirasakan oleh Kafka, tetapi juga oleh seluruh tim yang memantau dari pos pengawasan. Kaiju nomor 9 terlihat kebingungan karena sebelumnya ia sempat merasakan keberadaan kaiju nomor 8. Namun, yang ada di hadapannya sekarang hanyalah pria gempal yang tampak biasa saja. Dari situlah ia menyadari bahwa Kafkalah yang selama ini merupakan kaiju nomor 8. Tanpa memberi kesempatan berpikir, kaiju nomor 9 langsung menembakkan serangan ke arah bahu Kafka, tepat dan brutal. Situasi genting ini mengharuskan Kafka untuk segera bertransformasi. Namun, sayangnya, untuk kedua kalinya ia kembali gagal. Ruang pengawas segera melaporkan kegagalan tersebut ke Kapten Narumi. Jika Kafka, satu-satunya kaiju yang berpihak pada manusia, sampai hilang, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Mengingat musuh kali ini adalah kaiju bernomor 9, Narumi berniat untuk turun tangan. Tapi mendadak, kejadian seperti yang dulu terjadi di pangkalan Tachikawa kembali terulang. Kaiju-kaiju yang sebelumnya sudah dikalahkan, tiba-tiba hidup kembali dan menyerang pasukan. Ruang pengawas kebanjiran laporan dari berbagai sektor mengenai kebangkitan kaiju yang sebelumnya dinyatakan telah mati. Setelah mengamati tingkatannya, mereka menyadari bahwa insiden ini jauh lebih besar dibanding serangan di divisi ketiga. Kembali ke lapangan, regu Kafka bersiap membantunya menghadapi kaiju nomor 9. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, kaiju nomor 9 kini mengincar Kafka sebagai target utama, berniat menghabisinya dan merebut kekuatan kaiju nomor 8 untuk dirinya sendiri. Kafka yang menyadari betapa berbahayanya makhluk ini berharap seangan kaiju nomor 9 bisa menjadi pemicu agar dirinya berhasil bertransformasi pada percobaan ketiga. Namun tetap saja, ia tidak berhasil, dan kebingungan pun kembali menghantuinya. Di sisi lain, Komandan Isao hendak turun tangan untuk menyelamatkan Kafka, tetapi dilarang oleh Komandan Itami. Alasannya jelas, meskipun Isao memiliki kekuatan setara kaiju nomor 8, penggunaan kekuatan kaiju akan sangat menguras umur penggunanya, yang berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sementara itu, kaiju nomor 9 mulai menyiapkan serangan mematikan untuk menghabisi Kafka. Namun, tepat sebelum serangan itu dilancarkan, Kafka terkejut melihat seseorang yang muncul tiba-tiba. Kikoru. Melihat Kikoru, kaiju nomor 9 menjadi penasaran, karena ia tidak memiliki data tentang dirinya. Tapi Kikoru tidak peduli. Baginya, dikenal atau tidak bukanlah soal. Di sisi lain medan perang, Kapten Narumi bersiap menghadapi kaiju nomor 9 lainnya. Setelah memperkenalkan diri sebagai atasan dari kaiju nomor 8, hal itu justru memancing rasa ingin tahu kaiju nomor 9. Apakah artinya Narumi lebih kuat dari semangsanya? Kembali ke ruang pengawas, Komandan Isao menerima laporan bahwa Narumi kini tengah bertarung langsung melawan kaiju nomor 9 lainnya. Melihat keseluruhan situasi yang berkembang, Isao menyadari semua ini bukan sekadar serangan dadakan, melainkan sebuah ujian besar. Ujian bagi generasi penerus umat manusia untuk membuktikan kelayakannya bertahan hidup di dunia yang semakin dikuasai oleh kaiju.